Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah dan doa mencari ilmu ya. Rodi bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi jidni ilmi warjukni fahma ya. Hari ini kita akan membahas bab ke-13 ya, kanji. Melanjutkan yang kemarin yang ke-12 ya. Kuisnya saya belum buat, nanti kuisnya ada di My Class. Nah, Anda silakan dikerjakan di My Class. Hari ini kita akan belajar kanji terlebih dahulu, kemudian nanti belajar kosakata ya. Bukunya mungkin sudah pegang ya, buku kanji yang ini yang story di mana buku kanji halaman bab 12 itu, bab 13 itu halaman 100 ya 120 ya, itu cuman ingatnya aja ya. Betul ya, Yomikata to Kakikata no Oboeo halaman 193 sampai halaman 198 ya. Sebetulnya sama aja, cuman kalau yang di awal-awal itu kan cuma mengingatkan gini. Nah, di sini ada tampil word, saya ada kelihatan ya. Bab 13 itu ada kanji miyako atau dibaca juga kanji kyo ya. Contohnya adalah Tokyo ya, Tokyoto, kemudian Kyoto ya. Kemudian ada kanji Chugo ya, Chugo. Saya tambahkan Chugo itu artinya kondisi ya, atau keadaan. Chugo ya. Kemudian kanji yang berikut, kanji Miyako, ibu kota juga sama ya. Ada Tokai, ada Shuto ya, sama aja, itu bolak-balik ya. Kyoto dan Shuto itu Miyako ini. Saya tambahkan Tsugo. Tsunya pendek, go-nya panjang. Ya. Tsugo. Ini berarti kondisinya memungkinkan. Tsugogai, Tsugoga warui. Gitu ya. Kemudian kanji di bawah, Miyako. Ini tertukar ya, saya atas dulu. Kyoto, kemudian Tokyo kalau di buku itu ya. Kemudian ada Jokyo Suru ya. Berarti ini di bawah ya. Shugo ini di bawah. Sini ya. Kalau di atas itu Jokyo. Kalau ini bawah ini. Apa? Ini berarti Shugo artinya kondisi ya. Kalau yang di atas itu Jokyo Suru, artinya Jokyo Suru itu artinya kereta api yang menuju Tokyo ya, kereta api yang menuju Tokyo. Di sini berarti Jokyo ya, Jokyo. Bukan kondisinya ini, tapi ini Jokyo Suru artinya kereta yang menuju atau yang mendatang ke Tokyo. Kita tambahkan. Bukan Jokyo artinya situasi, tapi Jokyo Suru artinya datang ke Tokyo, menuju ke Tokyo. Oke. Kemudian berikutnya kanji tadi Miyako sudah ya. Kemudian ada Ken. Ken itu artinya prefektur ya. Di sini ada Hiroshima Ken, Nagano Ken, kemudian misalnya ada Kenritsu ya. Kenritsu itu artinya milik provinsi. Kenritsu
Kemudian ada juga Kenco, ya, kantor provinsi. Ada Kenritsu, ada Kenco. Ya kelihatan ya, ini ya apa woodnya ada kelihatan. Kemudian ada Minjoku. Yang keempat kanji Minjoku, kanji Kokuming, artinya warga ya atau penduduk. Contohnya ada juga kanji penduduk kota itu si Ming. Ya, si itu kota, Ming itu warga, berarti warga kota. Kemudian ada Juming, ya Juming itu artinya penduduk yang tinggal di situ. Tambahannya nanti Minjoku dan Kokuming. Ju-nya pendek, Ming-nya, Ju-nya panjang, Ming-nya pendek. Juming itu artinya penduduk di situ. Ada Kokuming sudah di atas, kemudian ada Minjoku juga sudah, dan Nanming. Ya, Nanming itu pengungsi, orang yang warga yang dalam keadaan sulit. Berarti Nan itu menuju kasih, Ming itu warga yang mengalami kesulitan. Warga yang mengalami kesulitan disebut dengan Nanming, pengungsi. Kemudian kanji Onaji berikutnya ya, kanji Onaji itu dibaca juga Dojini, ada juga Dojo Suru. Dojo Suru itu artinya mempunyai perasaan yang sama, ya, mempunyai empati, ya, mempunyai kebersamaan, gitu ya, simpati, bukan empati. Kemudian Doi Onaji Ikeng, ya, disingkat menjadi Doi. Kanjinya kanji do, onaji, i-nya ikeng. Dibaca jadi doi shuru. Menyetujui atau setuju. Oke. Salah. Doi shuru dan dojo shuru. Tambahannya ada dokyusei, artinya dokyusei itu teman sekelas, dan ada doshokai, artinya reuni, ya. Dokyusei teman sekelas, doshokai artinya reuni. Kemudian kanji berikut, kanji au atau kanji bertemu, ya, atau cocok ya, bukan bertemu ini. Kalau au yang bertemu beda lagi ya. Ini cocok, contohnya kanji ni au, kemudian kanji gokaku, lulus ya. Kemudian ada hanasi au, artinya berdiskusi. Kemudian ada wari ai, ada wari ai, ada hanasi au. Kalau wari ai itu artinya proporsi ya atau pembagian. Kemudian kalau hanasi au artinya berunding. Kemudian ada goke, juga ini baca go ya. Selain dibaca a juga dibaca go. Contoh yang di atas tadi. Ini saya hapus dulu. Dibaca go itu contohnya gokaku sama bukan goke ya, goke itu artinya jumlah total. Kalau gokaku artinya suruh, gokaku suruh artinya yang lulus ujian ya. Kemudian berikutnya kanji menjawab kotae ya, dibaca kotae, kalau berdiri sendiri dibaca juga to. Contohnya kaito jawaban, oto itu pertanyaan ya. Kaito itu jawaban, oto itu artinya pertanyaan. Kemudian kanji ie, ini banyak ya kanji ie itu. Dibaca juga kajoku, ada kajoku yang ini. Kemudian ada keluarga kajoku itu. Kemudian ada kanai, istri.
Kemudian ada ibu kos juga ya, oya. Ini baca ya. Kalau yang dibaca ya berarti di sini ya. Ini dibacanya ya, dibaca kak juga ya, jika. Kadang-kadang jike gitu ya. Nah, di sini oya. Oya itu di sini. Oh ya, ya. Oh ya. Oh ya. Nah, oya sang itu artinya punya ibu kos atau ya. Oya. Kok daika di sini salah ya? Bukan daika tapi di sini bacanya oh ya. Oya sang. Ya. Oya sang itu artinya pemilik kos atau ibu kos. Gitu. Di kita. Kemudian ada saka di atas. Saka itu artinya pengarang ya. Ada yacing. Yacing itu artinya membayar biaya rumah, biaya sewa. Kemudian ada onggakuka ya. Onggakuka artinya pemusik ya atau musisi. Onggakuka pemusik yang suka musik. Ada juga kanai sudah di atasnya. Saya tidak semuanya saya tuliskan. Kemudian ada jika rumah sendiri. Kemudian kanji ba itu artinya lapangan, ya dibaca ba, dibaca so. Contoh yang dibaca ba adalah baso, baai, ichiba. Kalau baso artinya tempat, baai itu situasi, dan ichiba itu artinya toko atau pasar. Kadang-kadang dibaca jo, contohnya kojo, kemudian tojo. Kojo pabrik, tojo artinya muncul. Tojo jimbutsu ya. Kadang-kadang dibaca juga jo itu contohnya chusajo. Chusajo artinya tempat parkir ya. Kemudian ada hiroba, berarti dibaca ba, dibaca jo dua ya. Kemudian tokoro yang di bawah. Berikutnya ya. Toko itu artinya tempat. Ya, misalnya daidokoro, dapur. Kemudian ada jimusho, ada shiyakusho, kantor wali kota, ada tansho. Tansho itu artinya sesuatu yang kekurangan ya. Ada kenkyujo, ruang penelitian. Kinjo itu tetangga, dan benjo itu toilet Jepang. Jadi tansho itu lawan katanya chosho ya. Chosho itu artinya kelebihan. Chosho ini lawan katanya dengan tansho. Kekurangan, bukan pendek ya. Tan itu artinya pendek, kemudian so. Jadi ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya chosho, kekurangannya tansho. Nah, ini berarti di sini dihapus. Kemudian juga sojoku artinya lembaga kita di mana kita berada ya, misalnya. Kemudian kanji se ini dibaca juga yo ya, contohnya yononaka artinya dunia. Kemudian dibaca juga sekai dunia, dan sedai masa ya. Kemudian osewa suru, osewa suru itu mengurus. Kemudian seiki ya, seiki abad sekarang. Dan di sini ada shuse. Shuse itu maju, sukses ya. Kanji shuse, shuse. Susah ya, shuse surutnya maju. Ini mau tidak mau harus dihafalkan dan ditulis ya untuk bisa membaca ini. Shuse ya, shuse. Kemudian kanji kawaru atau pengganti ya, bisa juga dibaca dai. Contohnya daihyo atau di jidai ya, jidai artinya zaman.
Kemudian ada Daiking. Jadi di sini ada Daiking, artinya uang pengganti. Daiking. Kemudian ada juga Jidai ya, Jidai sudah. Kemudian ada Dai titik-titik Nendai, berarti ulang usia ya, usia tahun ini. Ini dibaca Daiking, uang pengganti. Kemudian ada Ching, ini kanji Ching ya, dibacanya atau kasu, meminjam. Salah ya ini. Salah ya saya. Ini kasu aja meminjam aja. Ini ya Ching ya. Ini baca ya Chingnya untuk ini, tapi kasu beda lagi. Berarti ini salah. Kasu itu berarti beda ya. Dibaca Tai. Contohnya adalah apa ya? Kasu. Ini ya dibacanya kasu aja di sini. Di dalam buku itu kasu aja. Tapi ada cintai. Sintai ya, ini sebenarnya sintai. Cintai. Nah, cintai itu kanji ya ini pinjam meminjam ya. Pinjam meminjam rumah ya. Bacanya cintai. Kalau bahasa Indonesia cintai ya, tapi ini pinjam rumah. Kemudian kanji Ci itu dibaca Ji ya, contohnya Jimeng. Jimeng itu permukaan tanah. Kemudian ada Jising, artinya gempa. Ada Yuenci, artinya tempat bermain. Kemudian ada Cikyu, artinya dunia. Nah, ini di luar dari yang ada di buku ya. Di buku itu masih ada. Contohnya di buku itu adalah Chizu, peta. Ya. Kemudian Chika Tetsu, nanti subway ya. Chika itu bawah, Tetsu itu besi. Chika Tetsu berarti kereta api bawah tanah. Kemudian ada lagi kanji Tochi ya, Tochi artinya tanah. Kemudian ada Ciri, artinya geografi. Kemudian ada Chiho, artinya wilayah. Dan Jising sudah di atas. Ya. Ada Tochi, ada Ciri, ada Chiho. Itu artinya wilayah. Ciri itu geografi. Banyak ci ini. Oke. Kemudian kanji Ike itu artinya kolam. Koike-san berarti nama orang Jepang ya. Ikeda-san orang Jepang. Tapi contoh yang lain adalah Ikeda. Ikeda itu artinya nama orang. Ikeda-san berarti tanah dan kolam gitu ya. Tapi denci artinya listrik juga ada, dibaca Ike. Kemudian kanji berikut kanji arau, ya, tinggal dua lagi. Kanji arau artinya mencuci. Kemudian dibaca gang juga ya, senggang dan bukan dibaca seng dan dibaca arau. Contohnya senggang itu mencuci wajah. Kemudian sentaku artinya mencuci, sentaku suruh. Ya. Kemudian araiba itu tempat mencuci wastafel dan semenjo juga sama. Senja, senja itu sabun dan ote arai itu tempat mencuci tangan. Oke, satu lagi kanji adalah kanji hikaru. Hikaru itu artinya cahaya. Contoh Shinkansen hikari berarti Shinkansen yang mempunyai kecepatan seperti cahaya. Kemudian dibaca juga koe itu keberuntungan, nikko itu cahaya matahari, dan ada kangko. Kangko suruh.
artinya berwisata. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Saya lihat dulu yang hadir, semua udah hadir ya. Oke, 14 berarti yang hadir udah 13 orang. Oke, yang dia nanti saya absensikan. Udah dia absensikan kok. Kenapa ya tidak bisa masuk my class ya? Jadi yang hadir di sini ada 14 orang. Snapti juga sudah hadir ya. Kemudian Hinggil juga sudah hadir. Oke, kalau gitu kita lihat di my class lagi. Yang belum bisa masuk dia ya. Ada pertanyaan sampai sini? Farah juga udah masuk ya. Tapi terlambat ini ya. Yang terlambat ini berarti Farah sama Hinggil. Besok. Oke ya. Apa-apa, ini ada 14 berarti yang 2 orang tidak hadir. Tadi siapa yang Anissa Maulia sama siapa lagi ya? Oke, yang tidak hadir berarti Akmal. Akmal ada nggak? Anissa Maulia sakit. Akmal hadir nggak? Hadir, tidak hadir Akmal ya. Berarti tidak hadir. Yang terlambat Farah sudah absen nggak apa-apa. Kemudian yang lainnya oke. Berarti yang tidak masuk Akmal dan Anissa mau dia. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman? Masih menyimak toh? Oke ya. Kita lanjut kalau begitu. Oke. Silakan. Ada yang pertanyaan? Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Yang dipelajari hari ini. Yang pertama adalah kanji miyako atau kyo. Ini bacanya ini kyo. Kadang-kadang dibaca juga miyako. Kalau gitu kita ganti aja ini ya. Ini dibaca kyo, dibaca juga miyako. Contohnya adalah Tokyo, kemudian Kyoto, dan Jokyosuru. Artinya mendatangi Tokyo. Kemudian miyako ini dibaca Tokai, artinya ibu kota. Kemudian Shuto juga ibu kota. Kalau Tokai itu artinya kota besar ya. Kemudian Tsugo itu artinya kondisinya oke atau tidak. Ken itu ada Hiroshima Ken, Nagano Ken. Kemudian ada Kenritsu artinya dimiliki oleh provinsi. Kemudian Kencho itu kantor provinsi. Ming ya itu dibaca Minjoku, artinya penduduk. Kemudian Kokuming penduduk negara, Siming penduduk kota, Juming itu juga orang yang tinggal ya, warga. Kemudian Naming itu orang yang lagi mengungsi atau pengungsi. Kemudian untuk onaji dibaca do, contohnya dojini bersamaan. Kemudian dojo mempunyai perasaan yang sama, simpati. Kemudian doi artinya setuju. Kemudian dokyusei artinya teman sekelas. Dan dosokai artinya pertemuan atau alumni. Pertemuan alumni gitu. Kemudian kanji au artinya cocok ya. Contohnya ni au cocok. Kemudian ada hanasi au berbicara, diskusi. Kemudian ada wari ai itu artinya pembagian. Kemudian ada gokakusuru lulus dan goke artinya total. Kemudian kaito dibaca to juga dibaca kota ya.
Contohnya kaito, jawaban, dan auto-respon. Auto-respon. Kemudian kajoku ini banyak kanjinya, ya. Contohnya adalah kanji kanai, artinya istri. Kemudian saka itu artinya pelukis. Kemudian bukan pelukis, saka itu pengarang juga, pelukis ya, pengarang di sini. Kemudian ada kazoku, keluarga, dan ada yaching, artinya bayar sewa rumah. Kemudian oya-sang, dibacanya oya, berarti itu artinya ibu kos. Ada onggakuka, itu musisi, dan jika itu rumah sendiri. Kemudian ada kanji baso, dibaca jo juga. Contohnya baso artinya tempat, baai artinya situasi, ichiba artinya pasar. Kemudian kojo artinya pabrik, hiroba lapangan yang luas, tojo itu artinya tampil, dan chusajo artinya parkiran. Kemudian ada kanji tokoro, dibaca juga sho, ya. Contoh yang dibaca tokoro adalah daidokoro artinya dapur. Kemudian shiakusho artinya kantor wali kota. Kemudian kenkyujo artinya ruang penelitian. Kinjo artinya tetangga, dan benjo artinya toilet. Kemudian ada chosho artinya kelebihan, tansho artinya kekurangan. Kemudian shojoku artinya tempat di mana kita berada, ya, berlindung, bernaung, gitu, shojoku itu. Kemudian dibaca ye, dibaca se, dibaca yo, ya. Contohnya yo no naka arti dunia, kemudian sekai juga dunia, dan sedai artinya basah, ya. Kemudian ada sewa suruh, merepotkan, mengurus. Kemudian seiki artinya abad ke berapa, ya, abad sekarang. Kemudian shushe artinya kemajuan. Ada kanji kawaru artinya berubah atau pengganti, ya. Kemudian ada jidai, itu masa. Daihyo atau wakil yang mewakili, daiking artinya uang. Kemudian ada kasu artinya meminjam. Ada pinjam meminjam, itu cintai, ya. Kemudian ada kanji cing, itu dibaca yaching, yaitu sewa rumah, dan cingging artinya sewa uang. Tapi tidak ada di buku untuk ini, ya. Kemudian kanji ci, tanah, itu jimeng artinya permukaan tanah. Jising artinya gempa. UNC artinya tempat bermain. Seperti Tokyo Disneyland gitu, itu disebut dengan UNC. Kemudian Chikyu dunia, Chizu peta, Chikatetsu kereta api bawah tanah, Tochi artinya tanah, Chiri geografi, dan Chiho itu wilayah. Kemudian kanji ike itu kolam, ada denchi artinya baterai, dan ikedasang artinya nama orang Jepang gitu, ya, pakai sama sini. Kemudian kanji arau dibaca juga seng, contohnya arau, ya, senggang mencuci muka, sentaku mencuci, sentaku suruh, araiba tempat mencuci, dan semengjo itu tempat mencuci muka. Senja itu sabun, dan oteara itu tempat mencuci tangan. Kemudian hikaru artinya bercahaya, koe itu artinya keberuntungan, dan niko artinya cahaya matahari. Dan terakhir ada kangko artinya wisata. Yang kemarin ini sisanya 11, ya. Hapus dulu. 13 selesai, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau begitu maka kita lanjut ke membaca membaca kosakata, ya, dalam bacaan di Jepang. Oke.
Silakan akses ke Jeplang. Oh, kok ada yang belum hadir siapa? Tadi udah hadir, Farah udah hadir. Siapa yang belum hadir berikutnya? Oke, kita lihat di kalian nih. Jeplang ya, Jeplang bab tentang okurimono atau hadiah. Coba tunggu dulu ya. Oke, Jepang. Tunggu loading. Kita lihat bab bacaan bab ke-20 ya, 22. Yokai bab 22. Itu bacaan 22 ya. Nah, saya share dulu tentang Daigaku Matsuri, kemudian Tokai. Oh, udah nih. Ini kan sudah ya. Jishin itu kan sudah. Sekarang okurimono ya. Berarti Dokai bab 3. Bentar, saya share dulu. Udah kelihatan belum yang bacaan ini? Belum. Nah, saya share dulu. Udah, Sensei. Udah. Tadi sudah, Sensei. Tadi sudah. Bentar ya. Bentar. Berarti saya di MS Team itu suka nggak kedengaran suaranya ya. Mungkin settingnya salah saya ya. Nah ya, kelihatan ya. Sudah, Sensei. Oke. Kalau saya perdengarkan dari sini, kemarin tuh nggak kedengaran ya. Tapi dari coba ya saya dengerin dulu ya. Kedengaran nggak? Kurang keras, Sensei. Kedengaran nggak? Kedengaran tapi kecil, Sensei, suaranya. Oke, siap. Bentar. Saya besarkan dulu suaranya. Kok besar. Nah. Oke ya, kita jelek sinyalnya di sini. Kita dengarkan dulu cokainya. Setelah itu kita nanti baca bersama-sama ya. Kedengaran ya suaranya ya? Nggak ada suaranya, Sensei. Hah? Enggak. Nggak ada? Nggak keluar suaranya. Ada, Sensei. Nggak ada? Oh, oke. Berarti saya harus membuka di HP terus saya dengerin ke teman-teman. Biasanya suka kedengaran kok. Iya, minggu lalu Berarti juga bisa dengar, Sensei.
Minggu lalu kedengaran nggak? Minggu lalu kedengeran. Ya, oke. Berarti ada masalah di MS Teams-nya ya, tidak bisa diperdengarkan langsung dari apa ya namanya itu, langsung dari audionya di situ. Yang punya tuh daftarnya tuh pengajar. Bab berapa ya? Bab 20 ya. Oke. Kita dengarkan dulu ya dari atas sekali lagi sambil lihat kanjinya dan cara bacanya. Ya, kita sekali lagi biar kelihatan ya. Mencokai itu artinya sering mendengarkan biar nanti kanjinya bisa dilihat, kemudian cara bacanya kita mengerti juga ya. 日本にはお盆や正月が近くなると世話になった人や目上の人などに物を贈る習慣がある。お盆に贈るものをお中元といい、年の終わりに贈るものをお歳暮という。これは昔お盆や正月に先祖の祭りをした行事に関係がある。先祖を大切にするのと同じ気持ちで世話になった人や目上の人に挨拶をし、贈り物をしたのがこのお中元やお歳暮の始まりである。昔は生活に必要なもの、例えば米や魚などを贈ることが多かった。その習慣は今も残っていて、食料品を贈ることが一番多い。外国人の中には、日本人は物をあげたりもらったりするのが好きな国民だという人もいる。外国の人に日本人のこの習慣を理解してもらうのは難しいかもしれない。しかし、このような贈り物には
いろいろお世話になりました。親切にしてくださってありがとうございました。あなたに助けていただいたので、いい生活ができました。これからもよろしくお願いします。私のお礼の気持ちをこのプレゼントと一緒に送ります。という意味があるのである。外国でも親切にしてもらった時や助けてもらった時にその人にプレゼントを送って感謝の気持ちを表すことがあるだろう。それと同じである。日本人の中には親切にしてもらった時だけでなく、お盆や年の終わりにも贈り物をする人がいるのである。Sampai sini ya. Oke, kita bahas dulu. Nanti setelah membahas, saya akan seperti biasa kita latihan membaca dan memahami bersama-sama ya. Sambil baca nanti supaya kita mengerti, maka saya jelaskan terlebih dahulu. Nihong ni wa obong. Kemarin kita udah dengar cerita obong ya. Obong itu artinya perayaan menyambut leluhur di Jepang pada bulan Agustus. Kemudian Osogatsu artinya tahun baru. Ada pengganggu nih, saya matikan dulu ya. Osogatsu itu artinya tahun baru. Chikaku ni Naruto begitu mendekati tahun baru, ya. Saya share lagi ya. Ini pengganggu saya dulu. Terhapus. Saya kepencet saya. Bentar dulu ya. Saya share dulu, berarti saya buka lagi website. Oke, bentar ya. Ini kelihatan belum? Belum, toh? Nah, saya share dulu. Ya, sampai sini. Kelihatan nggak? Tampilannya ada kelihatan? Kelihatan. Oke. Kita terangkan terlebih dahulu ya, satu-satu. Nihong ni wa obong tadi ya, upacara festival menyambut leluhur. Kemudian Osogatsu itu artinya tahun baru, perayaan tahun baru. Chikaku ni Naruto begitu mendekati perayaan tahun baru dan festival obong di Jepang gitu ya. Osewa ni nata hito, sewa ni nata hito berarti kepada orang yang mengurus kita atau yang dibuat repot oleh kita. Me ue no hito, terhadap orang yang dihormati oleh kita. Mono okuru yang mengirimkan barang kepada orang yang lebih hormat dan
lebih banyak merepotkan kita. Di sini syukang artinya kebiasaan, syukang ga aru. Jadi ada kebiasaan mengirimkan barang kepada orang yang lebih tua dan orang yang banyak merepotkan kita. Kemudian obong ni okuru mono, barang yang dikirimkan pada saat obong atau present yang dikirimkan pada saat obong itu disebut dengan ochugeng to iimasu to yu toi. Natsu no owari ni okuru mono o, yang barang yang atau present yang dikirimkan pada saat mengakhiri tahun baru disebut oseibo to yu. Jadi definisi ochugeng dan oseibo itu adalah ochugeng barang yang dikasihkan pada saat obong, oseibo adalah hadiah yang dikirimkan pada saat tahun baru. Kalau kita itu lebaran itu parcel gitu ya. Korewa mukashi dahulu ya, obong ya shogatsu ni senjo no matsuri o shita gyoji ni kankei ga aru. Kankei ada hubungannya, gyoji dengan perayaan. Ya, matsuri itu namanya apa ya, festival. Ini itu leluhur ya. Jadi perayaan untuk menghormati leluhur pada saat obong dan osogatsu ya, tahun baru. Senjo taisetsu ni suru no to onaji kimochi de, ya, onaji kimochi berarti mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai perasaan yang sama seperti kita memperlakukan nenek moyang leluhur kita dengan baik. Sama dengan kita ketika memberikan barang ya, ochugeng dan oseibo itu. Jadi osewa ni natta hito ya meiue no hito ni aisatsu shi okurimono o shita no ga kono go ochugeng ya oseibo no hajimari desu. Hajimari de aru. Jadi kenapa orang Jepang ada istilah seibo dan chugeng? Karena dia menghormati leluhur itu sama dengan menghormati orang-orang yang sudah membantu kita selama setahun ini, kemudian kepada orang yang lebih dituakan. Mukashi wa seikatsu, kehidupan ya, hitsuyona mono, barang yang diperlukan dalam kehidupan. Toeba, kome, beras ya, misalnya kome, beras, kemudian sakana nado okuru koto ga okata. Zaman dulu banyak dikirimkan itu berupa ikan atau berupa beras ya. Kalau dulu tuh zaman saya tuh kalau bimbingan tuh bawa ayam jago gitu ya, ke pembimbing itu kasih gitu. Itu sogokan itu suap ya. Kalau sekarang enggak ya, jarang yang gitu. Bimbingan. Zaman sekarang ada suap, ada KPK dan sebagainya. Kalau dulu bawa karung beras ya ke pembimbing. Sonosukan, kebiasaan ini imamo nokotte ite. Nokoteiru artinya masih bersisa. Shokuryohin, shokuryohin itu produk makanan. Okuru koto ga o ichiban oi desu. Jadi sekarang dibuat parcel makanan itu, produk makanan kemudian dikirimkan itu seperti itu. Banyak sekarang produk seperti itu. Kemudian gaikokujin no kandiwa, di antara orang-orang asing, kebiasaan orang Jepang ini adalah orang asing itu berkata bahwa orang Jepang itu suka memberi barang dan menerima barang. Nihonjin wa mono o agetari, memberi barang ya, moratari suru no ga sukina kokumin dia. Tadi kanji sudah ada di kokumin ya. Artinya kokumin itu warga atau penduduk yang suka memberi dan menerima barang. Orang Jepang itu ya. Gaikoku no naka ni Nihonjin no kono shukan o rikai shite morau no wa mujukashii kamoshirenai. Jadi di antara orang asing dalam memahami tentang kebiasaan orang Jepang ini ya cukup sulit mungkin ya. Shikashi kono yona okurimono ni wa
Tapi di dalam pemberian barang itu tercantum beberapa tujuan, tercantum beberapa arti. To yuimi ga aru no desu. Ya, ada arti yang pertama adalah Niroiro osewa ni narimaste, atau sangat saya banyak merepotkan tahun ini. Shinsetsu ni kudasatte arigatou gozaimasu. Banyak menerima kebaikan, keramahan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, itu saya sangat berterima kasih. Anata ni tasukete itadaita no de, ya, karena ditolong oleh Anda, ii seikatsu ga dekimashita. Saya menjadi bisa hidup dengan baik. Hidup dengan kehidupan yang baik. Korekara mo yoroshiku onegaishimasu. Itu arti yang ketiga. Kemudian arti yang keempat, watashi wa watashi no ore no kimochi de kono presento to issho ni okurimasu. Jadi bersama dengan barang ini, itu mewakili keperasaan saya sebagai rasa hormat kepada Anda. Jadi ada 4 arti. Yang pertama adalah osewa ni narimashita. Shinsetsu ni kudasatte, shite kudasatte, arigatou gozaimashita. 2. Anata ni tasukete itadaita no de, ii seikatsu ga dekimashita. 3. Korekara mo yoroshiku onegaishimasu. 4. Kemudian yang kelima adalah watashi no ore no kimochi o kono presento to issho ni okurimasu. 5. Nanti mempunyai 5 makna. Ya, kirim barang di Jepang itu, ngasih parcel di Jepang itu mempunyai 5 makna itu. Kemudian gaikoku demo, di luar negeri juga, shinsetsu ni shite moratta toki, pada saat kita menerima kebaikan atau keramahan, tasukete moratta toki, atau menerima pertolongan, sono hito ni presento okutte, kita memberikan hadiah kepada orang itu, kansa no kimochi o arawasu koto ga aru daro. Saya kira ada juga, ya, menunjukkan perasaan berterima kasih. Sore to onaji desu, sama dengan itu. Ya, Nihonjin no naka ni wa shinsetsu ni shite moratta toki dake denaku, obon ya toshi no owari ni mo okuru mono o suru hito ga iru no de aru. Sampai gitu. Ya, terjemahannya nanti Anda bisa lihat di rekaman perkuliahan ini. Ya. Oke, kita coba ya. Saya tadi udah presentasi 40 menit, 1 jam, ya, 1 jam. Sekarang 20 menit lagi saya ingin melatih teman-teman membacanya, ya. Siapa yang mau membacanya? Nggak usah ditunjuk. Atau yang terlambat? Sarah, ada Sarah. Bukan Sarah, Farah, ya, Farah Sang. Coba Farah Sang baca yang paragraf pertama. Ada tak? Mana? Taufik? Ada, ya? Farah ini ada kok. Halo, musi-musi. Halo Taufik Sang. Ayo Taufik aja. Paragraf pertama. Yang bagaimana sih? Ini yang bagian ini, baca paragraf pertama. Nihon ni wa obon ya sogatsu ga atarashi kuna chikaku naruto sewa ni natta ito. Ya. Ya. Ini meue. Ya, meue, betul. Meue no hito na doni mono o okuru shukan ga aru. Oke. Obon ni okuru mono o onaka. Mana baca onaka itu chugeng. Chugeng.
Toi Terus? Toshino Warini Okurumono o Oseibo Toyu. Oke, sekali lagi. Baca dari awal lagi. Nihon niwa Mhm. obon ya Sogatsu ga Mhm. Chikaku Naruto Mhm. Sewani Nata Hito ya Mhm. Terus? Mewe no Hitona Donimono o Okurushukan ga aru. Obon ni Okurumono o Apa coba? Oh, Chugeng. Chugeng Toi Toshino Nah, kanjinya Owari. banyak baca ya. Terus? Owari ni Okurumono o Osei wo Toyu. Oke. Taufik banyak membaca kanji ya, belajar kanji lagi ya. Oke, paragraf kedua. Paragraf kedua, siapa yang mau baca? Yang belum baca, Sabrina belum baca ya? Oke, Sabrina Sang. Paragraf kedua. これは昔お盆や正月に先祖の終わりをした Kecil ya suaranya. がある。先祖を大切にするのと同じ気持ちで、世話になった人や目上の人に挨拶をし、贈り物をしたのが、このお中元やお歳暮の始まりである。昔は生活に必要なもの、例えば米や魚などを送ることが多かった。その習慣は今も残っていて、食料を送ることが一番多い。Oke ya. Lanjut sama siapa ya yang mau? Watashi wa ii desu ka, Sensei? Oke, Indra Sang. Hai. Silakan. 外国人の中には、日本人は物をあげたり、もらったりするのが好きな国民だという人もいる。外国の人に日本人のこの習慣を理解してもらうのは難しいかもしれない。しかし、このような贈り物にはいろいろお世話になりました。親切にしてくださってありがとうございました。あなたに助けていただいたので、いい生活ができました。これからもよろしくお願いします。私のお礼の気持ちをこのプレゼントと一緒に送ります。という意味があるのである。Oke. Sip, lanjut. Siapa yang mau paragraf berikut? Bisa ditunjuk ya. Yang punya inisial MBG siapa? Muhammad Gilang, mana itu? Panjang itu namanya? Muhammad Bagus Gilang Ramadan. Coba, Muhammad Bagus Gilang Ramadan. Paragraf terakhir. Ada?
Nggak ada. Kurniawan Agustianto, coba. Oh, oke, mau silakan. Muhammad Bagus Gilang Ramadan. Nggak jelas. Oh ya, ntar saya tutupin ya. Ini ya, oke. Kok nggak jelas sih? Hmm? Benar. Gaikoku demo Shinsetsu ni Stemo apa ini? Cita Shinsetsu ni shite morata toki. Morata Toki ya kan jawab. Tasukete Taskete mo rata Toki ni sono hito ni isa apa? Presento wo okute kansa no kimochi wo arawasu koto ga aru daro. Sore to. Ini apa sih? Onaji. Oh ya, onaji de aru. Terus? Nihonjin no naka ni wa shinsetsu ni shite moratta toki dakede naku obong ya toshino owari ni mo okuri mono wo suru hito ga iru no de yao. Oke, sekarang bisa nggak kira-kira mengartikan yang dibaca tadi? Sama bagus. Lumayan mengerti sih. Coba. Gaikoku demo. Artinya Ya itu loh. Yang bagian akrab itu, yang bagian paragraf ke bawah itu. Gaikoku demo. Gaikoku itu kan luar negeri kan, Sensei? Shinsetsu ni Stemo Morata. Kebaikan yang diterima. Kebaikan yang diterima. AGT Morata Toki ni. Apa ya? Intinya tuh kebaikan yang diterima apa ya? Ya tadi dengerin nggak penjelasan saya? Saya nggak dengerin loh. Ini yang dibaca itu harus ngerti gitu. Gaikoku demo shinsetsu ni shite morata toki ya tasukete morata toki ni sono hito ni presento o agete kansa no kimochi o arawasu koto ga aru daro. Sampai situ. Coba satu akrab. Yang lain juga ngerti ya? Yang ngerti silakan bantu. Mau bantu nggak? Siapa yo? Dia. Ada dia. Bantu dia. Paragraf terakhir. Atau Farah Azza, Fadila. Ada ya? Kerina. Bantu Kerina. Ada yang mau bantu? Gitu. Anissa Sindia bisa bantu nggak?
Yang setelah sore itu onaji de aru ya, Sensei? Nah, enggak, dari awal ya paragraf terakhir keempat itu kira-kira apa maknanya itu? Maknanya aja, kalau baca udah kan? Tadi sudah dibacakan sama Mas Bagus Gilang. Atau mau baca dulu silakan. Nanti diterjemahkan maknanya apa gitu. Bab paragraf keempat. はい。外国でも親切にしてもらったときや、助けてもらったときに、kalau orang luar negeri, kalau dia menerima kebaikan yang diterima, taskete morata, dapat pertolongan, saat dia dapat pertolongan, sono hito ni presento o okutte, memberikan hadiah, okutte. Oke, terus kansha, berterima kasih. Kansha no kimochi o arawasu koto ga aru daro. Jadi dia mempunyai rasa berterima kasih. Terus setelah itu, sore to onaji de aru. Itu juga sama. Lalu Nihonjin no naka ni wa, kalau orang Jepang, shinsatsu ni shite moratta toki dake denaku. Jadi bukan hanya saat dia dapat kebaikan saja. Obon ya toshi no owari ni mokuri mono. Jadi saat setelah festival Obon, Obon ya toshi no owari ni mokuri mono o suru hito ga iru no de aru. Berarti dia berarti dia berterima kasih walaupun setelah festival itu berakhir. Dake denaku artinya apa? Dake denaku ini apa tujuannya? Bukan hanya. Jadi kendala yang dialami oleh Anissa adalah sebetulnya bahasa Indonesianya, bukan bahasa Jepangnya. Jadi bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Indonesianya menyusun kata-katanya itu bagus, maka terjemahannya itu enak gitu loh. Karena kita kosakata bahasa Jepangnya kita ngerti, tapi ketika menyusun kembali dalam bahasa Indonesia, itu kita jadi bingung. Teman-teman semua juga tadi juga ya, Mas Bagus juga sama. Jadi kita ngerti semua, tapi bahasa Indonesia Anda terus belajar lagi. Jadi ketika kita menjelaskan kepada orang lain itu agak bingung gitu loh. Karena apa? Satu dibaca sepotong-sepotong. Yang keduanya struktur bahasa Indonesia kita itu kurang banyak latihan ya. Terutama membaca koran-koran yang bahasa Indonesia yang bagus ya di KBB. Gaikoku ya, bukan gaikokugo ya. Gaikoku demo shinsetsu ni moratta toki ya tasukete moratta toki ni sono hito ni presento agete okutte kansha no kimochi o arawasu koto ga aru daro. Saya terjemahnya begini, di luar negeri pun ya, bukan di Jepang ya, tapi di luar negeri Jepang pun gitu, ada saya kira ada, daro di sini ada, saya kira ada hal yang ingin menunjukkan perasaan berterima kasih itu dengan mengirimkan barang pada orang ya pada saat menerima kebaikan dan pada saat ditolong gitu loh. Sore to onaji de, sama dengan itu perasaannya gitu loh. Nah, di Jepang, Nihonjin no naka ni wa shinsetsu ni shite moratta toki dake denaku obon ya toshi no owari ni mo okuru mono suru hito ga iru daro. Jadi kalau di Jepang itu bukan pada saat hanya menerima kebaikan dari orang saja, tapi dia memberikan barang itu pada saat akhir tahun dan pada saat festival Obon. Gitu loh, ya. Kira-kira seperti itu.
Masih ada 3 menit lagi. Siapa yang mau coba membaca dan menerjemahkan yang nomor 2, paragraf 2. Kita efektifan sampai jam 9. Aprilia Sang bisa toh? Coba. Yang Korewa Mukashi. Gitu. Baca dulu aja. Ada Aprilia Sang? Moshi. Moshi. Aprilia Sang? Nggak ada. Oh, toilet kali ya. Oke, yang mau masih ada. Ini ada yang 15 orang, berarti 1 orang yang tidak hadir ya. Siapa ya yang mau saya tunjuk? Ada Inggil Sang? Ada Sensei. Oke, coba Inggil Sang. Kita latihan baca lagi. Paragraf 2. Bismillah. Ini bukan baca Al-Quran kok. Bukan baca Al-Quran. Iya siap. Korewa Mukashi Obang ya Sogatsuni Senjo no Matsuri o shita kyoji ni kankei ga aru. Senjo o taisetsu ni suru no to onaji kimochi de sewa ni natta hito ya meiue no hito ni aisatsu o shi okurimono shitta no ga kono chugen ya oseibon no hajimari de aru. Mukashi wa seikatsu ni hitsu yo na mono tatoeba sebentar Sensei. Tatoeba Kome Ya. Sakana do o okuruko toga sonosukan wa ima monokote ite shokuryohin no okuruko toga ichibangoi. Oke, bisa nggak menerjemahkan apa yang dibaca? Dikit-dikit doang sih Sensei. Oke. Bagian-bagian part tertentu. Ya, coba dulu. Gak bisa semua tapi Sensei. Kayak Korewa Mukashi berarti hal ini kayak gitu kan Sensei. Misalkan terus Obong itu berarti festival Obong. Terus tadi Senjo no Matsuri Masuta. Kayak udah sih nggak tahu Sensei. Ya, berarti belum lancar kalau ini ya berarti kan satu bukan hanya bahasa Indonesia tapi di sini pola kalimat belum baca ya. Kalau yang Anissa tadi udah ngerti pola kalimat. Jadi kita bisa mengukur kekurangan kita dalam belajar itu memang harus yang sulit, bukan belajar itu harus yang mudah. Belajar yang mudah itu percuma, nanti nggak akan bisa-bisa ya. Jadi mulai sekarang pola kalimat ditambahkan, kanjinya juga ya. Kemudian memahami bacaan ini adalah kemampuan paling bagus, karena nanti kalau udah Norikushikeng, ujian kemampuan berbahasa Jepang itu kan membaca dokai, membaca bacaan, membaca kosakata dan sebagainya. Oke ya, yang sudah dipelajari minggu lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu, nanti kita akan coba buat kuis, tes kemampuan memahami kosakata dan kanjinya. Tapi nanti di my class itu ya, tidak di kuliah tetap Maya KSK. Saya belum buat kuisnya, saya belum sempat, kemarin ada seminar ya. Oke, hari ini kita cukupkan perkuliahan di sini saja. Ya, ternyata semuanya hadir.
15 orang kecuali Anissa Maulia ya. Anissa Maulia yang sakit. Berarti yang lain-lainnya sudah masuk. Oke ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada kuliah lagi ya. Saya sesuai dengan waktu perkuliahan jam 8.30. Mohon nanti perkuliahan berikutnya. Kita kan hanya 1 minggu sekali, 2 SKS lagi. Harusnya kan 4 SKS. Jadi di sini ada Cokai, ada Dokai, ada Goi, ada Moji. Banyak sekali di dalam 1,5 jam ini kita padatkan. Jadi manfaatkan dengan efektif ya. Dan baca sebelumnya dan baca setelahnya gitu loh. Jadi 3 kali itu prosesnya. Kalau hanya membaca pada saat kuliah seperti sekarang nanti nggak akan tersisa ya, hilang lagi. Oke ya, kalau begitu mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan, memakai masker. Ya, gambar itu kudasai, sang ya. Gambar itu sang, tahu sang ya. Ya, kewa warimaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.